Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'alni waziran min ahli amma ba'd. Bapak Ibu saimin saimat jemaah Masjid Al-Ibrahim khususan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita hari ini masuk hari ke-7 ya. Puasa Ramadan, semoga Allah menerima puasa-puasa kita, ibadah-ibadah kita, dan yang kurang, yang bolong, mudah-mudahan bisa ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat-Nya, dengan ampunannya. Soimin, soimat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saking mulianya Ramadan, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menggeser wusoknya asar di 11 bulan Ramadan. Itu di bulan Ramadan wustoknya bukan lagi asar. Ada hadis, ada ayat Quran di Al-Baqarah 238. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu 'ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat 5 waktu, khususnya salat wusta. Salat wusta itu salat apa? Asar. Tapi wusuknya Ramadan itu bukan asar, Pak. Ya, sebagian para ulama melalui para sahabat dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, itu wusuknya Ramadan bukan asar, tapi maghrib. Ya. Kenapa? Karena maghrib banyak orang sibuk dengan berbuka, sehingga lupa sholat berjamaah, sehingga lupa ke masjidnya. Padahal pada waktu maghrib itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan hal yang luar biasa. Jadi dalam hadis yang muttafaqun alaih disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, tiap malam Ramadan kan Allah menawarkan 3 hal. Pertama, hal min sa'ilin, ada yang minta enggak? Ada yang memohon enggak? Fautisulah, aku kasih. Hal minta izin, ada yang taubat enggak? Fa'atubu ilaih, aku terima taubatnya. Hal min mustaghfirin, ada yang minta ampun enggak? Faghfirullah, aku ampuni. Nah, 3 tawaran Allah itu di waktu yang berbeda. Hal min sa'ilin, ada yang minta tidak, fautisulahu, aku akan kasih, itu di waktu maghrib. Itu di waktu maghrib. Ya, makanya ketika kita berbuka jangan dihabiskan sekedar untuk apa itu? Nafsu. Karena pagi, siang, sore nggak makan, begitu tuh ya. Apalagi kalau lagi puasa, oli itu udah kayak marjan betul tuh Pak. Nah, jangan sampai waktu yang luar biasa itu dihabiskan sekedar untuk melahap buka puasa tuh Pak. Ya, makanya ketika kita mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, disitulah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Lalu setelah itu ambil tuh kurma, batalkan puasa kita. Gitu tuh ya. Batalkan puasa kita. Dikunyah berapa kali, Pak? Kalau makanan biasa non kurma itu minimum 7 kali, maksimum 40 kali. Tapi kalau kurma 40 kali, Pak. Biar enzim kita itu kerjanya nggak capek, khusus kita tetap apa itu enzimnya nggak terkuras habis gitu. 40 kunyah. Nah, setelah makan 1 butir kurma, makan kurma yang kedua atau makan biji salak, biji pelor, enggak. Doa tuh, apa doanya? Zabahan dhama'u wabtallatil uruku wa thabatal ajru insya Allah. Ustaz, saya NU, itu doa Muhammadiyah, pakai yang NU. Tambahkan Allahumma lakasumtu gitu. Jadi digabungkan aja itu. Zabahan dhama'u wabtallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Allahumma lakasumtu wa bika amantu
wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Setelah itu minum, jangan Pak. Setelah itu doa yang ketiga. Apa itu? Permohonan bapak-bapak. Disitulah Pak, waktu Allah menawarkan hal min sa'ilin. Ada yang minta enggak? Ada yang berdoa enggak? Ada yang memohon enggak? Subhanallah. Jadi kalau bisa, banyak doanya ketimbang banyak makannya. Kenapa? Jangan sampai banyak makan, lupa maghrib nggak awal waktu, maghrib nggak berjamaah, maghrib nggak ke masjid. Paham nggak nih Pak? Urut-urutannya paham ya? Azan, Allah Akbar, Allahu Akbar. Apa doanya tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Terus ambil kurma. Ustaz, itu kan kurma Arab. Saya di Depok. Ya, Depok itu buah-buahnya belimbing, Islam Nusantara. Nggak begitu, Pak. Ya, tetap kurma tuh, Pak ya. Nggak bisa itu apa belimbing ngubah kurma tuh, Pak. Setelah kurma mungkin boleh. Kurma, terus habis dimakan kurma apa bacaannya? Zabahadz dhama'u wabtallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Terus Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Zabahadz dhama'u, ya Allah telah hilang dahaga. Wabtallatil uruqu, telah basah nih kerongkongan. Wa sabatal ajru insyaallah, dan semoga puasa hari ini kau tetapkan pahala. Ya Allah, kepada engkau aku telah berbuka. Oh, kan? Berarti telah apa tuh, Pak? Udah makan, udah minum, baru doa itu. Setelah itu doa yang ketiga, apa itu? Permohonan kita. Minta ke Allah. Jangan berbuka, oh makan ini, makan itu, tuh, Pak. Tuh, pacar Tiongkok, pacar mana? Subhanallah. Itu tuh, Pak ya. Justru bukanya jangan banyak-banyak. Nabi cari hadis, ya. Nabi berbuka dengan sebutir kurma. Setelah itu Nabi sholat maghrib. Udah langsung apa? Nggak keluar lagi rumah. Kita ada istilah maghrib, boleh satu butir kurma, 2 butir, 3 butir. Tapi setelah maghrib ada namanya apa? Makan besar. Nggak ada tuh dalil makan besar. Subhanallah. Gitu tuh ya. Kenapa? Itu digeser wustoknya. Ya, asar itu wustonya non Ramadan itu digeser. Ramadan wustonya menjadi maghrib. Subhanallah. Saking sayangnya Allah, Pak. Padahal maghrib ini berjamaah paling rendah nilainya. Non Ramadan. Paling tinggi mana? Subuh. Kedua, isya. Ketiga, zuhur. Keempat, asar. Kelima mana? Maghrib. Maghrib ini ranking 5, Pak. Subhanallah. Ranking 5 maghrib. Tapi di Ramadan, maghrib jadi ranking berapa, Pak? Ranking 1. Kenapa? Karena orang lebih enak melihat takjil, buah murahan, minuman, tuh, Pak. Subhanallah. Sayang, Pak, kalau sekedar puasa hanya sekedar untuk apa itu? Berbuka. Memang betul hadis Nabi ini so'imi farhatan. Orang yang berpuasa itu akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Pertama, farhatun indal iftar. Bahagia ketika dia berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dan bahagia ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Gitu tuh ya. Jadi mulai maghrib sekarang nih Pak, pastikan maghribnya berjamaah. Itu sebabnya di sini mungkin hikmah bukber tuh Pak. Nabi itu buka puasa bersama keluarganya hanya di hari-hari genap Pak. Ramadan 30 hari. Ya, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 sampai 29 itu berbuka dengan para sahabat. Hari-hari genap baru bersama dengan istri-istrinya tuh Pak. Bahkan Nabi bilang, siapa nanti besok yang rumahnya mau ketempatan untuk buka puasa bersama? Para sahabat semua angkat tangan Pak. Dari mulai yang paling kaya sampai yang paling rendah Pak, barada. Semua angkat tangan tuh Pak. Kenapa? Bagaimana nggak bahagia, rumahnya diinjak oleh Nabi, kursinya didudukin oleh Nabi, rumahnya dimasukin oleh Nabi, bahagia betul Pak. Subhanallah. Rumah kita didatengin sama RT aja senang betul, KTP jadi ini katanya.
Kemarin kan masih itu tuh ya apa masih belum seumur hidup. Kalau udah seumur hidup nih, udah senang betul tuh Pak. Kenapa seumur hidup senang? Lah bujangan. Paham Pak ya? Bikin KTP aja sebelum nikah. Seumur hidup bujangan. Subhanallah. Senang betul. Apalagi rumahnya didatangin oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua sahabat angkat tangan. Coba. Terus yang nggak punya para sahabat bagaimana? Ya, seperti Abdurrahman bin Auf. Abu Lubabah kok angkat tangan nih? Perasaan dia nggak punya duit tuh. Datang ke Nabi. Rasul, aku lihat tadi Abu Lubabah angkat tangan nih. Dan kita tahu semua bagaimana kondisi ini. Rasul, nih, modal kalau bukber rumahnya di rumah Abu Lubabah. Coba tuh, Pak. Gitu tuh ya. Nah, menariknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebelum buka puasa bersama di rumah para sahabat, ya, misalkan ditentukan, karena semuanya angkat tangan diundi oleh Nabi, Pak. Diundi itu. Subhanallah. Kita pakai diundi nggak? Enggak kayaknya, Pak. Ya. Justru rata-rata menghindar untuk jadi ketempatan rumah itu, Pak. Karena kita modal perut doang, kan? Apa kata Nabi? Ketika diundi yang dapat Abu Bakar. Nanti tanggal 3 Ramadan kita buka puasa di rumah Abu Bakar. Tolong siapkan oleh kalian hadiah terbaik. Masing-masing mesti bawa hadiah. Kenapa Rasul kau lakukan itu? Tahadu tahabu. Apa kata Nabi? Bertukar hadiahlah kalian. Tahabu. Maka kalian akan saling mencintai. Kata Nabi, tolong. Itu hadiahnya ditutup ya. Diikat. Jangan sampai ketahuan. Ini misalkan Pak Haddad. Hadiahnya Scoopy atau bagaimana begitu. Nah, pokoknya jangan sampai kelihatan. Dan jangan dikasih nama. Subhanallah. Masing-masing para sahabat bawa hadiah, Pak. Begitu itu, Pak. Nanti kita bukber cuma bawa apa? Perut doang tuh, Pak. Subhanallah. Para sahabat, Pak, itu menyiapkan hadiah terbaik nih. Bahkan sahabat yang nggak mampu pun dia menyiapkan hadiah. Contoh Abu Lubabah. Abu Lubabah nggak punya apa-apa. Abu Lubabah itu sahabat Nabi yang di siang hari Ramadan menyentuh istrinya. Ingat, Pak? Hadisnya ya. Ya, Rasul saya menyentuh istri saya di siang hari Ramadan. Lupa nggak sengaja. Bisa nggak sengaja itu Pak ya. Karena dulu puasa pertama Pak, nggak tahu orang hukum. Kalau sekarang kan Bapak udah puasa Ramadan ada yang berapa kali? Ada yang 30 kali. Ya. Kalau lupa makan nih, tapi kalau lupa itu kayaknya wallahu alam tuh Pak. Subhanallah. Kesambet kayaknya kali itu tuh Pak. Rasul saya nyentuh istri saya di siang Ramadan. Bagaimana? Oh, kamu harus memerdekakan budak. Oh, saya nggak punya duit Rasul. Ya udah, kamu puasa 2 bulan. Nanti setelah Ramadan berturut-turut. Batal, buka lagi dari awal. Harus berturut-turut. Nggak mampu saya Rasul. Ya udah kamu kasih makan 60 orang fakir miskin. Ya, saya nggak punya duit Rasul. Ya udah dibagiin nih kurma ke seluruh fakir miskin. Rasul ternyata di Madinah itu yang paling miskin saya itu. Subhanallah. Itu Abu Lubabah nggak punya apa-apa Pak. Cuma bawa mur. Tahu mur Pak? Mur tahu nggak? Susah orang peta semua sih ya. Baut. Subhanallah. Baut itu oleh Abu Lubabah Pak, itu dibungkus. Ya, pertama bungkus kecil, kemudian dibungkus lagi, bungkus lagi, sampai besar betul Pak. Orang yang kayaknya hadiahnya apa begitu itu. Kunci Tesla atau bagaimana gitu tuh kan. Subhanallah. Pada saat yang bersamaan ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namanya Abdurrahman bin Auf. Itu hadiahnya kecil Pak, tapi lempengan emas. Kintor. Surat An-Nisa ayat 21. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'an atakhudhunahu buhtanan wa itsman mubina. Qintar itu kalau dikonversi sekarang itu 12 kilo emas. Antam 1 gramnya berapa sekarang? 1.026.000 ya. Anggap 1 juta lah. Jadi kalau 12 kilo berapa tuh Pak? 12 M itu Pak. Subhanallah. Dan nggak difoto lagi flexing tuh Pak tuh. Diikat biasa, kertasnya biasa-biasa tuh Pak. Subhanallah. Ada sahabat Nabi yang sama juga ekonominya payah.
Dia nggak ngasih hadiah materi. Dia cuma bikin surat. Siapapun sahabatku yang mendapat hadiah dariku ini, aku akan menghadiahkan khatam Quran baginya 3 kali. Siapa dia, Pak? Abdullah bin Abbas. Pada hari H datang para sahabat tuh, Pak. Ya, datang para sahabat di rumahnya Abu Bakar. Abu Bakar itu kalau yang pernah ke Madinah, Bapak, itu di sebelah kanan depan. Ya, di sana ada Masjid Gomama, ada Masjid Abu Bakar, berarti dulu rumah dinasnya Abu Bakar Siddiq. Di samping kirinya itu rumahnya Ali bin Abi Thalib. Kalau Bapak ingin tahu Sirah Nabawiyah di Madinah, Pak, ajak saya kasih tahu semua. Nggak percaya, Bapak. Kata Nabi, jadi rumah Abu Bakar itu sekarang diabadikan, Pak, ya, menjadi Masjid Abu Bakar. Kalau masuk ke Masjid Nabawi, kalau pintu 1 namanya Babus Salam, pintu Salam. Pintu 2 namanya pintu Abu Bakar. Kata Nabi, semua pintu di Masjid Nabawi tusad, ditutup. Illa baba Abu Bakar. Kecuali pintunya Abu Bakar Siddiq, itu dibuka. Makanya pintu 2 Masjid Nabawi namanya pintu Abu Bakar Siddiq. Gitu tuh, Pak. Orang Syiah paling nggak mau dia masuk lewat pintu itu tuh, Pak. Muter dia pintu yang lain. Nah, hari H, jadi para sahabat sholat berjamaah asar. Di mana? Di Masjid Nabawi. Setelah itu ke rumahnya Abu Bakar Siddiq. Nabi SAW membuka dialog, ya kalau kita ini anggap tausiah bukber lah gitu ya, dengan hadis Nabi yang tadi itu. Ya, apa kata Nabi SAW? Tahaju, tahabu, bertukar hadiahlah di antara kalian, tahabu, maka kalian akan saling mencintai. Inilah umat yang aku banggakan. Taral mu'minina fi tarahumihim wa tawaddudihim. Inilah umat yang aku banggakan. Lihat mereka orang-orang yang beriman saling mencintai dan ya saling menyayangi, saling menutupi itu, Pak. Jadi bukber itu di antara manfaatnya biar para sahabat tahu, Pak, rumah si X, rumah si Y, rumah si Z, rumah si Y, si L, si M, begitu tuh, Pak. Tuh. Agar ketika dia kesusahan, kesulitan, Pak, para sahabat tinggal datang silaturahim tuh, Pak. Biar mengenal keluarganya. Ya, kemudian keadaan ekonominya, jangan sampai, kata Nabi, jangan sampai kalian tidur kenyang pada saat yang bersamaan ada tetangga kalian, ada sahabat kalian yang sedang kelaparan. Maka ketika bukber itu ke rumah tuh, Pak, ketahuan, Pak, bagaimana kondisi rumahnya, karakter keluarganya, ekonominya tuh, Pak, ketahuan. Dari situlah Nabi menyusun mana muzaki, mana mustahid tuh, Pak. Nah, terus kata Nabi, kita mulai sekarang tukar-menukar hadiah. Itu diundi. Siapa yang pertama kali ngambil? Ya, pertama ngambil Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali itu kata. Hingga 2 sahabat yang terakhir yang tersisa hadiahnya. Jadi kalian yang mengambil tidak boleh mengambil punya kalian, karena yang paling tahu barang milik kalian adalah kalian sendiri. Nggak boleh ngambil tuh. Tersisa 2, Pak. Milik Abdurrahman bin Auf dan Abu Lubabah. Itu, Pak, senyumnya Abu Lubabah luar biasa. Kenapa tahu nih? Ya. Senyumnya itu kayak orang merdeka betul, Pak. Proklamasi 45 itu, Pak. Subhanallah. Para sahabat menyangka hadiahnya Abdurrahman bin Auf yang mana, Pak? Yang paling besar. Kenapa besar? Karena bayangan orang tuh besar itu apa? Mewah, mahal, kan begitu. Nah, Abu Lubabah dia senyum-senyum aja. Subhanallah. Apa kata Abu Lubabah? Ya Allah, semoga Rasul menunjukku pertama kali memilih yang tersisa satu di antara 2 gitu, Pak. Dia nggak akan mungkin tuh ngambil punya dia tuh, Pak. Subhanallah. Diambillah oleh siapa? Abu Lubabah. Dibuka, apa itu, Pak? Ternyata emas, Pak. 12 kilo tuh, Pak. Kintor. An-Nisa ayat 21. Subhanallah. Sujud syukur dia tuh, Pak. Siapa tuh? Abu Lubabah. Sebaliknya sekarang siapa? Abdurrahman bin Auf. Ngambil punyanya siapa itu? Abu Lubabah. Dibuka, belum selesai.
Dibuka lagi, belum selesai. Rupanya apa nih bungkusannya banyak betul tuh Pak. Ini khalaqas samawati wal arda wa man fihin nih Pak. 7 lapis langit, 7 lapis bumi nih Pak. Subhanallah. Ternyata kecil banget Pak. Subhanallah. Itu para sahabat Pak. Wahai hak ya Abu Lubabah, kata ini pasti punya kamu. Subhanallah. Nah, ini para sahabat tertawa semuanya tuh Pak. Itu manfaat bukber Pak. Subhanallah. Jadi Bapak bukber aja. Nggak nyampe ilmunya ya. Subhanallah. Begitu tuh ya. Nah, disitulah Nabi SAW tuh Pak tuh melihat siapa sahabat itu memang yang mendahulukan saudaranya sesama muslim, mengakhirkan dirinya dengan cara apa? Memberikan hadiah yang terbaik. Ya, dia nggak mau tuh. Ya kalau bisa, makanya doa Abu Bakar, doa Umar, ya Allah berikan hadiah terbaik untukku dari sahabat-sahabatku yang ini yang ada itu yang paling miskin ekonominya, yang paling papa ekonomi. Subhanallah. Sebaliknya Abu Bakar, Umar, Abdurrahman bin Auf, hadiahnya luar biasa. Mungkin zaman sekarang istilahnya ada yang masih kunci Rubicon gitu tuh Pak. Kan Rubicon luar biasa. Biar bisa dipakai flexing. Subhanallah. Jadi Nabi melihat, wah ini Abu Bakar memang luar biasa. Ya. Pada saat yang bersamaan, jadi jomplang betul. Ada sahabat yang luar biasa hadiahnya, ada sahabat yang amat sangat sederhana hadiahnya. Tapi para sahabat nggak apa itu. Kalau di kita mungkin berdoa apa ya tukar-tukar hadiah itu. Ya Allah. Kita biasanya pakai kaidah kapitalisme, modal sedikit pengen dapat apa? Untung besar, Pak. Subhanallah. Bayangkan, dalam buku ada kapitalisme coba. Tapi para sahabat Nabi enggak, Pak. Disitulah Nabi menilai mana sahabat-sahabatku yang bisa menjadi menjadi pemimpin itu Pak. Maka dipilihlah siapa yang mendahulukan orang lain ketimbang diri. Al-Quran itu Pak berbicara pada level yang sangat minimalis. 29 surat Al-Isra. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Jangan kalian mengepalkan kedua tangan kalian hingga ke pundak kalian. Dan jangan pula kalian melebarkan tangan kalian. Nanti kalian akan menyesal. Maksudnya apa? Jangan terlalu mengepal, bakhil. Juga jangan terlalu longgar. Artinya apa? Masih ngasih. Nanti kita akan merugi. Nah, ini Al-Quran ini berbicara, kalau kita berbagi itu proporsional aja. Ini level minimum. Ayat ini nggak dipakai sama Abu Bakar, Pak. Abu Bakar apa? 100% nih kalau sedekah. 69 An-Nisa Pak. Biar kita tahu Pak ya level keimanan kita. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nabi itu sedekah infaknya 100%. Mana dalilnya? Nabi itu nggak bisa tidur Pak. Kalau ada 1 dirham di rumahnya. Nah, itu Nabi nggak bisa tidur. Keluar terus. Cari hadis Nabi, Nabi makan berbuka puasa itu lebih dari 1 butir kurma, nggak ada. Nabi setiap hari ya itu hanya menyediakan 3 butir kurma, 1 butir untuk berbuka beliau, 1 butir untuk istrinya, 1 butir untuk sahur, dibagi 2 beliau dan istrinya. Saya tanya, kurma gede nggak Pak? Kecil, dibagi 2, gedean mana Pak? Kurma sama apel? Apel Malang deh, yang hijau. Gedean mana Pak? Wih, subhanallah. Ya. Pemimpin bahasa Arabnya apa? Imam. Kata imam itu diambil dari kata amat. Amat itu artinya slave, budak. Pak. Amat menjadi umat, people. Ya.
Amat, slave, budak. Umat, masyarakat. Imam, pemimpin. Itu diambil dari akar kata yang sama. Harusnya pemimpin punya empati terhadap masyarakatnya yang aman. Makanya istilahnya apa? Pemimpin. Tambah ya, imam. Itu sebabnya imam sholat, Pak, dia mesti punya sensitivitas. Oh, di belakang saya ya Allah, angkatan 45 semuanya. Gak mungkin saya baca Yasin. Yasin, jantung mati, Pak. Subhanallah. Ini lihat, oh, kayaknya ini orang sibuk semuanya nih. Subhanallah. Berarti saya bacaannya jangan panjang-panjang. Itu imam punya empati. Karena imam diambil dari kata amat, budak, slave. Jadi pemimpin itu harus punya karakter, imam itu harus punya karakter yang amat sangat rauf, amat sangat rahim, Pak. Ini puasa ini, Pak, puncak sayangnya Nabi kepada kita umatnya. 27 Rajab, turun ayat 102 Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan takwa. Nabi kita protes, ya Rabb. Jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Nabi kita protes, ya Rabb, saya tidak cukup puas. Umat saya wafat sekedar Islam. Karena Islam Muslim itu bukan jaminan keselamatan. Kenapa? Uiddat lil muttaqin. Surga diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Saya mau umat saya wafat dalam kondisi bertakwa, ya Allah. Kata Allah, baik, deal 3 hari berikutnya, 1 Sya'ban tahun kedua Hijriah. Allah turunkan Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa agar kalian bertakwa. Cuma Allah nggak bilang begini, wala tamutunna illa wa antum muttaqun. Allah nggak bilang begitu, jangan mati kecuali takwa. Nggak bilang begitu. Allah kasih kail, Allah kasih pancing. Namanya puasa. Syukur-syukur dapat ikan, namanya takwa. Saya tanya, orang punya pancing, punya kail, jaminan dapat ikan nggak? Hah? Enggak. Orang mancing di Muara Gembong bukan dapat ikan, dimakan buaya dia. Subhanallah. Hah? Orang punya pancing nggak jaminan dapat ikan, apalagi nggak punya pancing. Pancing itu puasa awam, Pak. Ya, puasa khawasnya apa namanya? Jala, atau jala nggak? Jaring tuh, Pak, tuh. Subhanallah. Puasa khawasul khawas, lautnya disurutin tuh, Pak. Darunya disurutin. Ambil ikannya, itu puasa khawasul khawas tuh, Pak. Puasa awam mah pancing aja, Pak. Ya, agar mancing dapat ikan gimana caranya, Pak? Khusyuk, fokus, Pak. Bapak mancing. Diginiin tuh, Pak, tuh pancingannya. Dapat nggak ikan kira-kira, Pak? Enggak. Maka fokus, Pak. Banyak kan, banyak-banyak di masjid. Subhanallah. Bapak punya masalah sama orang, ditelepon, nggak ngangkat-ngangkat. Di WA, udah checklist 2. Udah di-read, tapi nggak dijawab-jawab. SMS nggak dijawab. Subhanallah. Gimana caranya, Pak? Temuin, datengin rumahnya, Pak. Tongkrongin rumahnya, masa nggak keluar. Bahasa Ramadannya iktikaf, Pak. Hah? Kita doa 11 bulan nggak dikabul-kabul sama Allah. Tongkrongin rumah Allahnya, Pak. Masa 10 hari Allah nggak keluar, Pak? Gitu tuh, Pak. Sama tuh. Kita susah ketemu sama orang, datengin aja rumahnya. Ya, ya. Alamatnya nomor sekian, sekian, sekian. Alamat Allah gimana, Pak? 4, 2, 4, 3. Itu nomornya tuh, betul. Berapa nomornya, Pak? 4, 2, 4, 3. 4 Isya. I. Ya, 2 subuh S. Ya, 4 zuhur L. 4 asar A. 3 maghrib M. Apa tuh, Pak? Islam. Luar biasa. Ya, banyakin sholat berjamaah, Pak. Tongkrongin rumah Allah. Ya, kita ini 360 hari, Pak. Allah cuma minta sebulan. Minimum 10 hari udah itikaf di 10 hari terakhir. Tongkrongin, Pak. Kalau kita nongkrongin orang, ya 10 hari di rumah dia, Pak. Kira-kira keluar nggak dia, Pak? Masa nggak keluar?
tongkrongin. Apalagi yang punya motor belum lunas, mobil belum lunas, Pak. Itu motor, mobil, Pak. Kreditan belum lunas, Pak. Di starter bunyinya beda. Net, riba, 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 riba. Bunyinya lain. Cuman bawa ke Masjid Arab nih motor riba, betul Ducati tapi riba, apalagi Mio, Mio riba, maluin benar, ya subhanallah, ini riba ya Rob, lunasin ya Rob, makanya saya bawa ke masjid, bayarin ya Rob, gitu tuh Pak. Jadi Ramadan ini puncak sayangnya Nabi ke umatnya Pak, ke kita nih, subhanallah. Kita nih masuk surga pakai pintu sholat kayaknya berat, ya susah kita khusyuknya Pak. Masuk surga lewat pintu haji, nggak haji-haji kita. Ya, pintu zakat ria kita. Subhanallah. Pakai pintu jujur, apalagi Pak, susah. Ini puasa ini sebetulnya ngajarin jujur, Pak. Kita ada bukber, padahal pagi itu, Pak, subhanallah. Di rumah itu buka sahur, nggak habis, mubazir, Pak. Kita bawa ke kantor, niatnya mau sodako ke orang, sodako ke perut sendiri itu, Pak. Masuk ke ruangan kosong, nggak ada yang ngeliat. Ya, akhirnya doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu bi rahmatika arhamar rahimin. Pas bukber dia ikut tuh Pak. Banyak meludah. Padahal paling banyak dia makan tuh. Subhanallah. Sayang, Allah Maha melihat. Barang siapa berbuka dengan sengaja di bulan suci Ramadan, maka dia mengqadha menggantinya seumur hidup. Subhanallah, itu tidak akan pernah tergantikan. Bisa jadi Pak yang masukin kita ke surga ini karena amal puasa kita. Allah sudah nggak lihat tuh sholat kita, Allah nggak lihat jujur kita, Pak. Berat jujur itu. Allah nggak lihat zakat kita, ngaji kita, Pak, ibadah kita. Allah cuma lihat puasa kita. Puasa itu ada surga khususnya, namanya surga apa, Pak? Royah. Bisa jadi Allah nggak lihat amal ibadah kita yang lain, Pak. Allah lihat puasa kita, toh. Subhanallah. Ya, maka manfaatkan nih, Pak. Sayang. Ya, sayang. Subhanallah, kalau nggak dimanfaatkan, ya. Jadi balik lagi ke yang tadi, ini Ramadan ini puncak sayangnya Nabi kepada kita. Banyak rahasia-rahasia. Ada sahabat Nabi, Pak. Itu, mohon maaf, setelah sholat Idul Fitri, ya, setelah sholat Idul Fitri, itu Idul Fitri tahun ke-11 kena dia. Karena Nabi SAW tinggal di Madinah 10 tahun, itu puasa Ramadan berapa tahun? 8 tahun atau 8 kali itu ya. Ramadan terakhir setelah setelah khutbah Idul Fitri, Nabi pulang, para sahabat pulang. Tapi ada ribuan sahabat nggak pulang, Pak. Tetap dia di mana itu? Di lapangan. Jadi kalau ditanya sekarang itu Nabi sholat Idul Fitri, Idul Adha, mimbarnya di mana? Tempatnya di mana? Yang sekarang menjadi Masjid Gomamah. Masjid Gomamah itu artinya Nabi ketika khutbah Idul Fitri, ya khutbah Idul Fitri kan sholatnya dimulai kapan itu? Ketika matahari terbit, mulai panas. Itu subhanallah, itu awan menaungi Nabi SAW. Nah, awan yang menaungi Nabi bahasa Arabnya Gomamah. Gitu tuh ya. Nah, setelah sholat Idul Fitri, Nabi para sahabat pulang. Ada ribuan sahabat nggak pulang tuh Pak. Nangis mereka sampai menjelang zuhur. Di kita di sini nih, ya menjelang zuhur panas nggak Pak? Oh panas, apalagi di Arab Saudi Pak. Ya, datang Anas bin Malik, ya Rasulullah tuh ribuan sahabat nggak mau pulang, kenapa nggak tahu? Antar kami untuk menemui mereka. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, malakum tadkun wa tabkun. Apa yang membuat kalian menangis? Apa yang membuat kalian tetap diam di sini? Rasul, 8 kali kami puasa Ramadan di sini itu tanpa Lailatul Qadar. Ramadan pertama yang dapat Lailatul Qadar Abu Bakar, Ramadan kedua Umar, ketiga Utsman. Sebut oleh engkau satu persatu, kau peluk. Kami nggak dipeluk sama engkau, berarti kami nggak dapat Lailatul Qadar. Bapak cirinya dapat Lailatul Qadar nanti Nabi yang memberi selamat. Ya, sahabat aja nggak tahu dapat dirinya dapat Lailatul Qadar, Pak. Jadi ketika sholat subuh, ya tanggal 27 Ramadan, Nabi bilang, wahai Abu Bakar, selamat ya.
Tadi malam kamu dilantik oleh Jibril dapat Lailatul Qadar. Jadi Abu Bakar sendiri, para sahabat sendiri, Pak, nggak tahu bahwa dirinya dapat Lailatul Qadar. Jadi kalau Bapak membaca status orang di IG, tadi malam aku dapat Lailatul Qadar, hoax. Kenapa? Karena para sahabat nggak mengenal Jibril. Tanazzalul malaikatu warruh. Yang menurunkan Lailatul Qadar itu Jibril. Sahabat sendiri nggak kenal Jibril. Mana buktinya? Hadis Arba'in Nawawiyah, hadis nomor 2. Iman, Islam, ihsan. Lalu hari kiamat, ya, datang laki-laki dari arah yang tidak disangka-sangka berbaju putih. Ya, nggak tahu rambutnya putih atau nggak, wallahu alam. Bertanya tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, lalu tentang hari kiamat. Setelah itu pulang dia. Kata Nabi, tahu nggak tadi yang nanya siapa? Nggak tahu Rasul. Itu tadi Jibril mengajarkan agama kepada kalian. Apa artinya? Para sahabat sendiri tidak mengenal Jibril. Tapi orang Indonesia luar biasa, Pak. Ada yang ngaku Jibril, Pak. Siapa namanya, Pak? Lia Edan, Pak. Subhanallah. Luar biasa emang orang Indonesia itu dahsyat betul, Pak. Sekarang ada ulama besar di Indonesia, namanya Sintayong. Itu nyuruh kepada pemain untuk berbuka puasa dulu, Pak. Selama kejuaraan, kan gitu. Luar biasa. Nggak minta fatwa MUI dulu, Pak. Syekh Sintayong. Subhanallah. Nah, jadi Nabi sendiri yang memberitahu, selamat ya dapat Lailatul Qadar. Apalagi kita, Pak. Nah, Nabi kan sudah wafat. Lalu yang memberitahu bahwa kita dapat Lailatul Qadar siapa? Tetap Nabi. Nabi datang dalam mimpi-mimpi kita, tuh, Pak. Walaupun kita nggak kenal Nabi. Karena Nabi, kalau kita bermimpi ketemu Nabi, itu yakin, Pak. Ya, itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para sahabat ini, ya Rasulullah, kami 8 kali puasa Ramadan bersama engkau. Tapi kami nggak pernah kau selamati dengan Lailatul Qadar. Subhanallah. Kalau kami meninggal, kami takut jadi gelandangan hari kiamat. Tuh, coba, Pak. Para sahabat itu nggak dapat Lailatul Qadar, sedihnya luar biasa. Pernah 29 Ramadan, tahun terakhir, Pak, tahun 11 kenabian, 29 Ramadan, itu Nabi belum dapat Lailatul Qadar dan para sahabat. Jibril belum turun. Sampai beberapa detik mau azan subuh. Itu Nabi sedihnya luar biasa. Kayaknya tahun ini Ramadan tanpa Lailatul Qadar. Subhanallah. Padahal Nabi udah jelas surganya tuh, Pak. Tapi setahun tanpa Lailatul Qadar, sedihnya luar biasa. Kayaknya tanpa Lailatul Qadar nih tahun ini. Subhanallah. Hingga ketika itu Abdullah bin Umi Maktum tuh, Pak. Dia berdiri. Agak berisik kan kiri ini. Nah, jadi ketika mau berdiri, Abdullah bin Umi Maktum nih, Pak, mau azan tuh ya, tangannya mau begini, Pak, baru turun Jibril. Tanazzalul malaikatu warruh. Turun malaikat, subhanallah. Itu sekelas Nabi itu, Pak. Ketika itu Nabi gembiranya luar biasa. Nah, sahabat ini 8 kali Ramadan tanpa Lailatul Qadar. Rasul, kalau kami wafat, kami takut jadi gelandangan hari kiamat. Bagaimana nanti kami di hari kiamat tanpa Lailatul Qadar? Dosa kami banyak betul, Rasul. Subhanallah. Ini kita lebih sedih gaji ke-13 belum kelihatan hilalnya, Pak. Ketimbang nggak dapat Lailatul Qadar. Subhanallah. Kita kira-kira lebih gembira gimana? Ini insya Allah khusus untuk karyawan Four Seasons. Ini gajinya 3 kali lipat. Lebih senang itu atau dapat Lailatul Qadar, Pak? Nggak jelas kan? Subhanallah. Gitu tuh ya. Kata Nabi, iya juga ya. 8 tahun kalian puasa Ramadan dengan saya, kalian tanpa Lailatul Qadar. Subhanallah. Nah, tapi gimana lagi? Ya, karena itu kan ketentuan dari Allah. Ketika itulah Nabi diturunkan surat Fussilat ayat 30-31. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan yang berkata Tuhan kami Allah, kemudian istiqomah. Puasanya, ibadahnya, rajinnya, jamaahnya bukan hanya di Ramadan, terus istiqomah tuh, Pak.
maka tatanazzalu alaihimul malaikah. Nanti malaikat bergelombang-gelombang melantikkan ini. Kalau yang Lailatul Qadar cuma tanazzalul malaikah, cuma satu gelombang malaikat yang melantik. Udah dahsyat betul. Itu sebabnya kata Rasul, siapapun di antara kita yang nggak dapat Lailatul Qadar, agar dia dapat Lailatul Qadar di tahun berikutnya, jangan tinggalkan qiyamul lail sanatan kamilah, setahun. Angkat tangan 2022 yang dapat Lailatul Qadar. Yang angkat tangan bohong. Karena jangan bilang-bilang yang nggak angkat tangan berarti nggak dapat Lailatul Qadar. Ustaz, bingung jawabannya Ustaz. Subhanallah. Kata Nabi yang nggak dapat Lailatul Qadar, Pak, maka untuk mendapatkan Lailatul Qadar di tahun berikutnya, apa yang mesti dia lakukan? Salat qiyamul lail, itu Pak, setahun tanpa bolong. Ada sahabat Nabi namanya Bukair. Setahun dia ya itu qiyamul lail. Bolongnya cuma 5 hari. Kita qiyamul lailnya tahajudnya 5 hari. Selebihnya bolong itu Pak. Itu oleh Bukair diqodho Pak. Di mana? Di bulan Ramadan. Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Menariknya kata Abu Hurairah, jadi man qoma Ramadhana, barang siapa qiyamul lail, itu bukan hanya tahajud atau qiyamul lail Pak, tapi sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Kata Abu Hurairah, jangan bermimpi pengen dapat Lailatul Qadar, 5 waktu. Ya, itu tidak di awal waktu, tidak berjamaah, tidak di masjid. Untuk pengen dapat Lailatul Qadar. Itu kenapa ada bukber Pak di masjid, bukbernya agar jangan sampai telat sholat. Jangan sampai tidak berjamaah. Subhanallah. Gitu tuh ya. Ini sudah jam 1 lewat nih Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang makan siang silahkan kalau belum. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته